Kita sudah 2 bulan belajar tentang rooted as his disciple. Di bagian yang pertama kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang murid Kristus. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan ketika saudara berkata, saya mau mengikut Yesus, itu berarti kita harus memahami sebagai anak Tuhan, Yesus yang ada di depan kita. Amin. Posisinya harus dirubah. Kalau selama ini kita yang di depan, Yesus yang di belakang, sekarang Yesus yang harus di depan. Itu artinya Yesus yang memimpin perjalanan hidup kita. Dan kalau Yesus yang memimpin, saya pastikan saudara tidak akan tersesat. Amin. Saudara pasti sampai di tempat yang tepat. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kalau yang mimpin setan, ya dipastikan saudara akan tersesat. Dan kita bersyukur Yesus mau menjadi pemimpin buat kita. Artinya juga kita harus meneladani Dia. Dan untuk kita bisa seperti itu, maka kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari supaya kita dapat mengikut Yesus. Karena kadang-kadang yang menjadi penghalang untuk kita mengikuti pimpinan Yesus adalah keinginan daging, egoisme kita. Itu sebabnya harus disangkal, harus disalibkan supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya ingin beritahu kalau saudara ingin ikut kehendak Tuhan walaupun dagingmu gak enak, saudara pasti akan menerima yang terbaik dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Dalam rooted as his disciple part 2, ya, temanya adalah mengapa hidup sebagai murid Kristus itu layak dijalani. Kita sudah dapatkan jawabannya. Yang pertama, kita akan menemukan hidup yang sejati di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita murid menemukan harta yang paling berharga, yaitu Kristus sendiri yang jauh lebih berharga dari seluruh dunia. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, jawaban yang ketiga sekarang yang akan dibahas. Mengapa kita harus hidup menjalani sebagai murid Kristus itu? Yang ketiga adalah karena murid menerima pengakuan Kristus yang kekal. Ayo kita ungkapkan bersama-sama. 2, 3. Murid menerima pengakuan Kristus yang kekal. Belum semua. 2, 3. Murid menerima pengakuan Kristus yang kekal. Saudara mendapatkan pengakuan atau penerimaan itu adalah hal yang penting. Kenapa saya katakan penting? Karena manusia bukan hanya butuh makan dan minum, tidak hanya butuh tempat tinggal, tetapi secara psikologi, secara kejiwaan juga butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh dihargai, butuh diterima, butuh diakui keberadaannya. Nah, tanpa pengakuan atau penerimaan, ya, maka seseorang bisa merasa tidak berarti. Seseorang bisa merasa menjadi mudah minder. Ya, seseorang bisa menjadi putus asa ataupun kehilangan motivasi. Jadi kebutuhan akan pengakuan atau penerimaan ini juga sangat penting. Ada satu kisah yang saya baca tentang seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dia sudah bekerja keras untuk dapat menjadi seorang dokter dan bukan hanya dokter yang biasa tetapi dokter yang sukses. Tapi di tengah-tengah karir puncaknya saudara,
Dia tinggalkan karirnya sebagai seorang dokter. Dan menjadi apa? Saudara tahu, bukan menjadi bisnismen, bukan menjadi pengusaha, tapi menjadi tunawisma. Menjadi gelandangan, saudara. Nah, ini kan parah. Ini kan gila, saudara. Ya kan? Kenapa seperti itu? Apa dia melakukan malpraktek sehingga izin prakteknya sebagai dokter dicabut, lalu akhirnya dia kehilangan pekerjaannya, lalu menjadi seorang tunawisma dan gelandangan? Ternyata bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah karena dia tidak mendapatkan pengakuan atau penerimaan, penghargaan dari orang tuanya. Jadi dia menjadi dokter, ya, bekerja keras sampai menjadi seorang dokter yang sukses dan berhasil, hanya ingin agar orang tuanya kasih jempol gitu loh. Hanya ingin mendengar dari mulut orang tuanya, kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa, ayah bangga atau papa bangga dengan kamu. Tetapi dia tidak dapatkan itu dari orang tuanya. Sehingga akhirnya dia menjadi marah dan dia tinggalkan profesinya, lalu menjadi seorang tunawisma dan gelandangan. Tetapi untungnya dia dipulihkan. Dipulihkannya bagaimana? Dia menerima kebenaran bahwa ayahnya bermasalah dan tidak bisa mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya. Ketika dia tahu kebenaran bahwa bapaknya itu bermasalah dan tidak bisa mengungkapkan kasih sayang, kebenaran itu memerdekakan dia dan menyembuhkan serta memulihkan dia. Tapi dari kisah ini kita bisa belajar bahwa manusia butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh penghargaan. Itu adalah sesuatu yang alami dan manusiawi. Pengakuan, penghargaan, penerimaan merupakan satu kebutuhan untuk kesehatan emosi dan juga membantu pertumbuhan diri. Nah, jika kebutuhan akan pengakuan ini tidak diterima oleh seorang anak, ya, bisa-bisa seorang anak akan menjadi seorang yang kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Ya, bisa juga terjadi penyimpangan seksual, ada perselingkuhan, ada pemberontakan. Oleh karena kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan tidak diterima. Jadi contoh sederhana, seorang anak itu butuh dipuji oleh orang tuanya. Dia tahu ketika dipuji, artinya orang tua memperhatikan, aku diperhatikan oleh orang tuaku. Seorang pekerja juga perlu diapresiasi, ya, sehingga dia tahu bahwa kerjanya itu berarti. Namun saudara, kalau kita tidak mendapatkan pengakuan, penghargaan, penerimaan dari manusia, maka kita tidak boleh putus asa. Katakan amin. Ya. Jangan bergantung sepenuhnya kepada manusia. Tapi jadikan Tuhan sumber untuk kita mendapatkan pengakuan, penerimaan, dan penghargaan. Kalau saya dan saudara hanya ingin mendapatkan kebutuhan, pengakuan, penerimaan, penghargaan dari manusia, maka akibatnya kita bisa menjadi kecewa. Kita bisa menjadi terluka ketika orang tidak memberikan pengakuan itu atau penerimaan. Yang kedua, jika kita hanya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, maka kita melakukan sesuatu itu hanya ingin dilihat oleh orang. Tapi ketika orang tidak memperhatikan, ya sudah, kita enggak sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, kalau kita hanya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, maka kita akan menjadi orang yang mudah berubah, seperti orang yang pakai topeng begitu loh. Contohnya, ya, kalau di gereja, aduh ngomongnya bagus, ya, sopan, nggak ada kata-kata kotor, menyesuaikan diri gitu loh. Tapi ketika di luar,
ketemu teman-temannya yang tidak di dalam Tuhan, yang ikut ngomong kotor, dia juga ikut ngomong kotor. Kenapa? Supaya bisa diterima di lingkungan itu. Ya, lalu ketemu dengan teman-temannya yang suka peminum. Supaya bisa diterima, ikut minum. Ketemu teman-temannya yang perokok, kok lah sekali-sekali lah, asal laki nggak ngerokok, banci lah kau. Ya, deh, ikut lagi. Ya, ketemu sama yang penjudi, juga begitu. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita hanya mengharapkan pengakuan dari manusia, kita bisa kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Ya, ini bahayanya jikalau kita hanya mengharapkan kebutuhan akan pengakuan itu dari manusia. Dan akibatnya saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak stabil, yang mudah dipengaruhi. Nah itu sebabnya kebutuhan akan pengakuan, penerimaan dan rasa berharga ini kita harus dapatkan dari sumber yang sebenarnya, yaitu dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau orang tua kamu, pasangan hidup kamu gak bisa memenuhi 100%, ya, maka kita harus arahkan hati kita, kebutuhan kita untuk pengakuan, penerimaan, penghargaan didapatnya dari Tuhan. Sebab waktu kita menjadikan Tuhan sumber untuk kita mendapatkan penerimaan, pengakuan, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa dan terluka jika kita tidak mendapatkan pengakuan atau pujian dari manusia. Katakan amin. Ya. Sebabnya Rasul Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena itu akan melindungi kita dari terluka, dari kecewa, dari kepahitan. Sebab ketika manusia tidak bisa mendapatkan itu, kita akan dapatkannya dari Tuhan. Katakan amin. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sumber pemenuhan dari kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan, kita akan menjadi orang Kristen yang berintegritas. Kita akan tetap konsisten melakukan yang terbaik, baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang stabil dan tidak akan mengorbankan kebenaran atau kompromi demi popularitas atau pujian dari manusia. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa pengakuan Kristus itu sangat penting. Jangan sampai Kristus tidak mengaku dan mengenal kita. Seperti yang dicatat dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Jadi kalau saudara nggak mendapatkan pengakuan dari manusia, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ya, tapi kalau nggak dapat pengakuan dari Tuhan, nah itu yang mesti dipermasalahkan. Ya, nah malam hari ini kita harus belajar mendapatkan ini. Kalau kita menjalani ya kehidupan kita sebagai seorang murid, salah satunya adalah kita akan menerima pengakuan Kristus yang kekal. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 apa yang terjadi kalau Tuhan tidak mengaku dan mengenal kita. Yuk baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dikatakan ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pada hari terakhir, pada akhir zaman, di pengadilan Allah akan ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah bukan berarti yang melakukan pelayanan pengusiran setan
mulai baca ayat ini, udahlah kita nggak usah setan lagi. Bukan itu, ayat ini berbicara di atasnya yaitu tentang nabi-nabi palsu. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ini kelihatannya orang-orang yang melakukan hal-hal yang rohani. Tapi ternyata mereka adalah para nabi palsu. Dan Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu. Enyah daripadaku kamu hai sekalian pembuat kejahatan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan enggak mengenal kita. Kalau kalimat ini ditujukan kepada kita. Apa yang terjadi? Ngeri saudara. Itu berarti kita nggak bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu berarti kita berada di dalam kerajaan kegelapan. Jadi dari ayat ini kita mengerti betapa pentingnya pengakuan dari Kristus. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, salah satu berkat mengapa kita menjalani hidup sebagai murid Kristus itu layak dijalani adalah agar kita mendapat pengakuan Kristus yang kekal ini. Supaya nanti ketika kita berhadapan dengan Kristus, Yesus tidak berkata, enyah dari hadapanku. Ngeri itu saudara. Ya. Tapi biarlah Yesus berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Ayo masuk bersama-sama aku dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan kekekalan. Wah, itu yang kata-kata yang kita tunggu-tunggu. Betul saudara? Tapi kalau Yesus berkata, aku enggak kenal kamu. Ya, Tuhan gak tahu aku sudah rajin ibadah. Aku gak kenal kamu, ngeri saudara. Ya, itu berarti kita gak bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan kekekalan. Ya, itu sebabnya kita perlu mendapatkan pengakuan Kristus yang kekal. Siapa yang ingin dapat pengakuan Kristus yang kekal? Boleh lambaikan tangannya. Baik. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan pengakuan ini? Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 9 ayat 26. Ya, sudah ada di depan di LED kita. Kita baca sekali lagi. Tadi di depan sudah kita baca bersama dengan host, ya, pembawa acara kita. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan rahasia bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pengakuan Kristus. Yaitu kita tidak boleh malu akan Kristus dan juga akan perkataannya. Sebab kalau kita malu karena Yesus Kristus dan karena perkataannya, maka dikatakan anak manusia, Yesus juga akan malu karena orang itu. Apabila ia nanti kelak datang yang kedua kali dalam kemuliaannya. Ya. Dan ini adalah hal yang serius. Itu sebabnya kita perlu perhatikan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pengakuan dari Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh malu karena Yesus dan juga karena perkataannya. Sekarang kita akan lihat kata malu itu. Ya, apa yang dimaksud dengan kata malu? Kata malu itu bukan begini ya. Ayo maju ke depan, malu gitu, takut, grogi, bukan. Kata malu itu dari bahasa Yunaninya punya pengertian artinya tidak mau dikaitkan. Tidak mau dikenal, tidak mau diidentifikasi dengan seseorang. Nah itu arti kata malu. Contohnya kalau di dalam Alkitab itu adalah apa yang dilakukan oleh Petrus. Jadi ketika Yesus diadili di rumah hamba imam besar Kayafas, Petrus dari jauh coba melihat ya apa yang sedang terjadi di ruang pengadilan itu. Sementara Petrus sedang memperhatikan, ada seorang hamba perempuan yang juga memperhatikan Petrus. Lalu hamba perempuan itu berkata, "Hei, engkau juga bersama-sama orang Galilea ini."
Nah, karena Petrus tidak mau dikaitkan dengan Yesus Kristus, lalu dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ya. Nah, kemudian dia menjauh dari hamba perempuan ini, tapi tidak hanya hamba perempuan itu yang mendengar, tapi juga ada banyak orang yang mendengar. Lalu dia pergi lagi sedikit jauh ke dekat pintu gerbang. Lalu ada hamba lain lagi yang berkata kepada Petrus, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret. Nah, karena Petrus tidak mau dikenal, maka Petrus menyangkal. Nah, sambil bersumpah dia berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Padahal kan sebenarnya dia harus berkata, "Oh, aku kenal. Ya, aku bersama-sama dengan Yesus." Tapi karena malu, tidak mau dikenal, lalu dia berkata, "Aku nggak kenal." Ya, nah kemudian bukan hanya hamba perempuan, hamba laki-laki, tapi banyak orang di situ lalu mulai memperhatikan. Dan mereka berkata lagi kepada Petrus, "Kamu juga ya salah satu dari orang ini. Oh, kelihatan tuh dari logatnya." Ya, lalu saudara, Petrus benar-benar enggak mau diidentikan dengan Yesus Kristus. Dia mengutuk dan menyangka, "Aku tidak kenal orang itu." Lalu ayam berkokok. Ya, waduh saudara, Petrus malu dia. Tidak mau dikaitkan, tidak mau dikenal, dan tidak mau diidentikan dengan seseorang. Jadi ketika Yesus berkata, ya slide-nya, "Barang siapa malu karena aku," Yesus sedang berbicara tentang sikap hati seseorang yang tahu bahwa seharusnya ia berdiri di pihak Kristus, tetapi memilih mundur karena takut ditolak, takut dianggap aneh, takut kehilangan reputasi, atau kehilangan keuntungan. Jadi itu yang dimaksud dengan malu karena aku. Jadi berbicara tentang sikap hati seseorang. Seharusnya Petrus ada di pihak Kristus. Ya, aku kenal. Aku ada bersama-sama dengan Yesus. Tiap hari aku berjalan bersama dengan Yesus orang Nazaret. Tetapi dia tidak lakukan. Tetapi dia memilih mundur karena takut ditolak. Karena takut dianggap aneh. Takut kehilangan reputasi atau juga kehilangan keuntungan. Tetapi ternyata di zaman Yesus tidak hanya Petrus. Ya, tapi pemimpin-pemimpin agama juga banyak yang berkelakuan seperti Petrus. Coba kita buka dalam Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Ya, kenapa mereka tuh enggak malu? Kenapa mereka malu? Ya, untuk mengakui dengan terus terang. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. "Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi," dikatakan apa saudara? "Mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan." Apa sebabnya? Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi takut kehilangan jabatan, takut kehilangan reputasi. Padahal mereka sudah percaya kepada Yesus. Karena melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi tidak berani berterus terang menyatakan iman mereka. Terutama kepada orang-orang Farisi. Ya, karena mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Lihat slide-nya lagi. Dan ketika bicara tentang malu, ya, dikatakan ini bukan berbicara tentang kelemahan yang sesaat, tetapi sikap hidup yang terus-menerus malu terhadap Kristus. Ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah itu dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Tidak masuk dalam kategori malu di sini.
Sedangkan malu yang dimaksud adalah tidak hanya sesaat, tapi sikap hidup yang terus-menerus malu terhadap Kristus. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Dan kalimat malu karena aku, ya, berarti juga kita malu terhadap siapa Yesus sebenarnya dan apa yang ia kerjakan. Kalau Petrus tadi tidak mau dikaitkan, tidak mau diidentikan dengan pribadi Yesus, tapi kata malu karena aku juga bisa berbicara malu mengakui pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Contohnya itu dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Di situ ada kisah. Satu kali Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu di pinggir jalan mereka bertemu dengan seorang pengemis. Tapi dia buta, buta sejak lahir. Lalu Yesus mengadakan mujizat dengan cara dia meludah ke tanah, aduk-aduk lalu tempel di mata. Ya, kalau saudara lagi sakit mata, ada orang kasih obat ini, mau pakai atau enggak? Wah, ini bukan sembuh, bisa tambah parah. Ya. Tapi si orang buta ini ketika Yesus berkata, ya, sekarang kamu pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu. Dia percaya saja saudara, dan dia mentaati apa yang disuruh oleh Yesus. Dan ketika orang buta ini mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus, walaupun rasanya aneh di dalam pikirannya, tetapi ketika dia melakukannya, dia melihat mujizat. Jadi ketika saudara mentaati Yesus, saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Dan tetangga-tetangga orang buta itu, wah ini tetangga kita nih, ya si pengemis ini yang buta sejak lahir bisa sembuh. Ditanya sama orang buta, kenapa kamu bisa sembuh? Itu loh ada yang namanya Yesus. Ya, dia aduk-aduk tanah, lalu taruh di mataku dan aku suruh pergi ke kolam Siloam. Aku lakukan dan aku bisa melihat. Webo saudara. Ya, tapi ada orang-orang Yahudi yang gak percaya. Dan untuk menambah ketegasan mereka, supaya mereka percaya, mereka datang kepada orang tua dari si buta itu. Kalau saudara yang jadi orang tua dari si buta, lihat anak saudara buta dari lahir, lalu ngalami mujizat dan ada orang yang melakukannya. Apakah saudara malu untuk bersaksi? Wah, saudara pasti gak malu dong. Saudara pasti akan happy, betul saudara? Saudara pasti akan bahagia. Wah, anakku yang buta sejak lahir sudah sembuh. Yang nyembuhkan namanya Yesus Kristus. Karena itu sudah didam-idamkan, gak pakai operasi, gak keluarkan biaya. Ya kan? Bisa sembuh. Tapi ketika orang Yahudi datang kepada orang tua ini, dia takut untuk kasih tahu. Dia malu. Malu tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Yang telah membuat mujizat di dalam diri anaknya. Ya, tanya saja sama anakku. Ya, kenapa dia berbuat seperti itu? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 22 sampai ayat 23. Ya. Dikatakan demikian. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu dikatakan telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Seharusnya dia gak usah malu menceritakan. Namun ada banyak orang Kristen juga sama seperti ini. Sudah mengalami kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, gak berani bersaksi. Saya ingin beritahu setiap kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengalami mujizat yang terbesar dalam hidup saudara. Mau gak tepuk tangan?
Amin. Bukan hanya sembuh. Itu cuma bonus-bonus. Tapi mujizat yang terbesar adalah saudara dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan Tuhan berkata di dalam 1 Petrus, ceritakan itu perbuatan yang ajaib. Apa? Dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Cerita kepada orang lain. Jangan malu bersaksi tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, wah disembuhkan aja udah luar biasa. Tadi ibadah sore, ada orang yang datang. Ya, berkata, Bu, terima kasih. Kenapa? Dia stroke. Orang stroke kan biasanya lama sembuhnya ya. Saya kaget, lah kayaknya baru semingguan yang lalu saya doakan. Ya, saya minta juga tim care untuk kunjungi. Puji Tuhan, udah sembuh. Ya, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Ya kan? Saya aja kaget lihat dia. Hah, kok sudah? Biasanya kan orang stroke ya. Waktu dia minta doain ngomongnya masih pelo-pelo saudara. Kan biasanya lama itu. Ini, puji Tuhan. Saya juga ikut senang, bahagia gitu. Ya, disembuhkan cuma lewat waktu itu dia minta doakan lewat video call aja. Ya, tapi saya minta tim care untuk kunjungi dan puji Tuhan. Luar biasa saya bilang, wah. Sehingga akhirnya dia bisa mengikuti ujian S2-nya untuk pergi ke Bandung. Jadi Tuhan kok mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saudara diselamatkan. Yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Harus ceritakan kepada orang lain. Lanjut lagi. Jadi jangan malu ya karena apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, malu karena aku bisa juga berarti malu karena perkataanku. Jadi dalam Lukas pasal 9 ayat 26 tadi berkata, ya barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Ya. Jangan sampai kita orang Kristen malu karena perkataan Yesus. Kenapa? Karena Yesus dan perkataannya adalah satu. Katakan amin. Ya, kenapa saya katakan begitu? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus dan firmannya satu. Jadi kalau saudara berkata saya cinta Yesus Kristus, maka kita juga harus cinta firmannya. Katakan amin. Ya, kita juga harus suka membaca firman Tuhan. Kalau kita bilang cinta Yesus tapi nggak suka firmannya, waduh, ya Yesus nggak suka itu. Kita harus menyukai kebenaran firman Tuhan. Nah, malu karena perkataan, dikatakan di sini lanjutnya, banyak orang tidak malu kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi malu terhadap perkataan Yesus yang menuntut ketaatan. Seperti yang terjadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 66, di mana ada murid-murid Yesus yang mengundurkan diri karena perkataan Yesus. Ini bukan orang biasa, bukan hanya orang percaya biasa, tapi sudah jadi murid. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Sudah ditampilkan ayatnya. Saya akan bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, baca bersama-sama 2, 3. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu ayat 66. Ya, mulai dari waktu itu dikatakan apa saudara? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia karena apa? Perkataan Yesus. Ya, karena firman Allah kadang-kala begitu keras. Ya. Sampai kita kadang-kadang nggak sanggup menerimanya. Jangan seperti Herodes Antipas. Ketika dapat teguran dari Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis berkata begini kepada Herodes Antipas, tidak halal kamu, ya, mengambil istri dari adikmu. Jadi Herodes Antipas punya adik namanya Filipus, punya istri namanya Herodias.
Lalu si Herodias diambil oleh Herodes, ditegur sama Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi? Marah. Banyak orang Kristen bukannya bertobat tersinggung. Besok nggak datang lagi ibadah. Ya, gue disinggung dalam ibadah. Ya, marah begitu. Ya, seperti Herodes Antipas. Yohanes Pembaptis dipenjara, lalu akhirnya kepalanya dipotong. Dijadikan sebagai hadiah. Marah. Nah, firman Tuhan katakan apa? Buat orang-orang yang tidak suka akan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Biar gampang ingatnya. Orang bilang 13 angka sial. Ya kan? Tapi ini peringatan buat kita. Amsal 13. A 13. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi akan menerima balasan. Saudara tahu? Coba cari di Google. Kisah akhir hidup Herodes Antipas. Tidak ada di Alkitab. Tapi dicatat dalam sejarah. Ternyata ketika dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Kalah di dalam peperangan dan akhir hidupnya diasingkan. Di dalam kitab Raja-Raja ada seorang raja namanya Raja Zedekia. Tuhan pakai Yeremia untuk menulis peringatan-peringatan. Supaya Zedekia bertobat. Waktu itu dibacakan, itu dengan entengnya loh saudara. Lembaran-lembaran firman Tuhan yang ditulis oleh Yeremia, dirobeknya lalu dibakar. Dia meremehkan firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Dan kalau saudara membaca kisah dari Raja Zedekia, dia ditangkap, lalu matanya dicungkil saudara. Dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Dan dijadikan tawanan. Ngeri sekali. Tapi kalau kita taat, kita baik-baik dengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang diberkati adalah saudara sendiri, katakan amin. Yang menerima kebaikan adalah saudara sendiri. Ya, yang menerima mujizat adalah saudara sendiri. Itu sebabnya kita tidak boleh malu akan perkataan Yesus. Yang setuju katakan amin. Sebab kalau kita malu terhadap pribadi Yesus, malu terhadap apa yang Yesus sudah kerjakan, malu terhadap perkataan-perkataan Yesus, ingat baik-baik. Ya, dia juga akan malu mengakuinya di hadapan Bapa. Tapi kalau kita enggak malu, ini berkat yang akan kita terima. Lukas pasal 9 ayat 26 kita baca kembali. Ya, dikatakan demikian, ini berkatnya nih. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara, ini artinya apa? Perhatikan baik-baik. Apa yang kita lakukan sekarang? Ya, di bumi yang sifatnya sementara. Kalau kita enggak malu untuk diidentikan, dikaitkan dengan Yesus Kristus. Kalau kita tidak malu bersaksi tentang apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak malu terhadap perkataan-perkataan Yesus. Maka nanti di dalam kekekalan Yesus juga tidak akan malu untuk mengakui kita di hadapan Bapa. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita pernah mengundang seorang hamba Tuhan namanya Domingus Kenjam. Masih ingat? Ya, masih ingat. Kita undang kenapa? Supaya saudara tahu ya, bahwa surga dan neraka itu bukan dongeng. Kekekalan itu memang ada.
Kita undang dia. Dia bersaksi, dia bercerita. Waktu ditangkap, ditanya tentang imannya. Suruh menyangkal Yesus Kristus. Tapi dia berkata, Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Langsung dipangkong. Mati saudara. Orang keplek begitu. Ya, dokter aja berkata cairan udah gak ada. Urat-urat syaraf udah putus. Gak mungkin hidup. Tapi bisa hidup lagi. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Kita beri tepuk tangan. Dan dia memberi kesaksian. Waktu dia mati, dia lihat ada neraka. Ada orang-orang yang berteriak-teriak. Nggak bisa tuh dari gelap pindah ke terang. Dan dia dibawa ke surga. Dia cerita. Hanya untuk kasih tahu sekali lagi. Saya tekankan. Apa yang kita lakukan di bumi. Si Domingus Kanjeng kan berkata gini. Aku percaya nggak malu dia bersaksi. Walaupun di bawah tekanan. Ya, dan harus mati gitu loh. Dia nggak takut. Dan dia menceritakan betul. Ada surga dan neraka. Dan kemana kita pergi? Ditentukan sekarang. Amin. Untuk kita masuk di dalam alam kekekalan. Ada dua tempat saja di alam kekekalan. Neraka atau surga. Dan kemana saudara mau pergi ditentukan sekarang. Kalau saudara nggak malu mengakui Yesus. Dan berkata, aku percaya. Ya, Yesus telah mati bagiku. Yesus dibangkitkan. Aku percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara menerima keselamatan dalam hidup saudara. Ya, saudara nggak malu untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara nggak malu pekerjaan Yesus Kristus. Ya, nanti di alam kekekalan. Saudara mati, nggak dibiarkan sendiri. Ada malaikat yang akan menjemput. Pas cocok dengan cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Waktu Lazarus mati, ada malaikat yang jemput untuk bawa kita kepada tempat yang tepat. Wow. Jadi sekarang nih, perhatikan baik-baik. Ya, jangan malu. Karena apa yang kita lakukan sekarang berdampak di dalam kekekalan. Lanjut ya. Dikatakan begini, dalam kekekalan kemuliaan ini disebutkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, anak manusia akan datang dalam kemuliaannya sendiri. Artinya Yesus yang dahulu tampak hina di mata manusia dan akan dinyatakan sebagai Tuhan yang mulia. Kedatangannya yang pertama tidak semarak. Ya, Yesaya pasal 53 ayat 2-3 menggambarkan Yesus nggak tampan, semaraknya nggak ada, dihina, dihindari orang, sangat dihina. Tapi kedatangannya yang kedua kita baca bersama-sama dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Matius 24 ayat yang ke-30, tolong dibuka buat kita baca bersama-sama ayatnya. 2, 3. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wow, kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Dalam kedatangannya yang pertama dihindari orang, dihina. Ya. Tapi dalam kedatangannya yang kedua, itu dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dikatakan semua bangsa di bumi akan meratap. Meratap kemana? Meratap kenapa? Ya, yaitu sebagai tanda penyesalan yang begitu mendalam. Kenapa dulu menolak Yesus? Kenapa dulu gak berani mengakui Yesus pekerjaannya dan juga perkataannya? Dan meratap di sini juga bisa berarti ketakutan karena akan menerima penghukuman. Ya. Jadi yang kedua, ia datang dalam kemuliaan Bapa. Artinya kedatangan Kristus
itu bukan peristiwa biasa, melainkan pernyataan kemuliaan Allah sendiri. Dan yang ketiga, ia datang dengan malaikat-malaikat kudus. Artinya kedatangannya adalah kedatangan Raja dan Hakim yang mulia disertai kemuliaan surgawi. Tetapi tidak hanya nanti, kalau kita mengakui Yesus saat ini juga, ya kita akan mengalami apa yang disebut dengan sukacita di tengah tantangan. Kita mengalami keberanian, kekuatan, menghadapi tekanan, dan juga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita membaca di alam Alkitab seperti contohnya para rasul-rasul, ya dalam Kisah Rasul 5 ayat 40 sampai 41, rasul-rasul disesah, mereka dilarang mengajar dalam nama Yesus. Kemudian setelah dilepaskan, mereka menceritakan, mereka keluar dari tempat itu dengan gembira. Kalau kita menderita oleh karena Yesus, kalau kita menderita oleh karena pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus, tetap ada sukacita di dalamnya. Amin saudara. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana rahasianya supaya kita tidak malu untuk mengakui Yesus. Supaya nanti Yesus juga mengakui kita di hadapan Bapa. Yang pertama adalah mengenal Yesus Kristus dengan benar. Di situ dikatakan, seorang murid dipanggil untuk bertumbuh dalam keberanian. Bukan karena dirinya kuat, tetapi karena ia tahu siapa Kristus yang ia ikuti. Dikatakan Yesus bukan sekedar tokoh agama, guru moral, atau teladan etika. Ia adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan, anak Allah yang hidup. Setelah Petrus tahu bahwa Yesus bukanlah rabi yang biasa, setelah peristiwa kebangkitan, dia sekarang benar-benar mengenal Yesus. Bukan hanya sebagai rabi, tapi sebagai anak Allah yang hidup, sebagai Mesias. Dia tidak malu lagi diidentikan dengan Yesus. Dia tidak malu lagi dikaitkan dengan Yesus. Dia berani mengakui sampai dia harus disalibkan dengan cara kepala di bawah, kaki di atas. Kenapa? Karena dia sekarang sudah mengenal Yesus. Kita pun harus membangun ya kehidupan kerohanian kita untuk mengenal Yesus. Kalau saudara semakin kenal Yesus, saudara akan makin berani bersaksi. Yang kedua adalah meminta keberanian dari Roh Kudus. Ada ayatnya di depan, yuk kita baca bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan katakan apa saudara? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita ingin menerima roh keberanian untuk tidak takut bersaksi, kita harus minta. Seperti para murid-murid di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 4, itu mereka sedang dalam situasi ketakutan. Dan dalam situasi seperti itu mereka berdoa. Coba dibuka Kisah Rasul 4 ayat 31, dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, sekali lagi, ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua dikatakan apa saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Tadinya takut. Dan ketika mereka berdoa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah dipenuhi Roh Kudus, lalu dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi keberanian itu datangnya dari Roh Kudus. Yang bisa kita terima waktu kita berdoa. Jadi semakin banyak kita minta,
semakin banyak kita berdoa meminta keberanian, Roh Kudus akan kasih. Ya, saudara yang takut untuk menjadi saksi Tuhan di tengah lingkungan mahasiswa kah, di tengah lingkungan pekerjaan saudara, ayo banyak berdoa minta supaya saudara dapat menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga adalah belajar mengakui Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Ya, Amsal 3 ayat 6 katakan, yuk kita baca bersama-sama 2-3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mulai selalu libatkan Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Ngomongin sama Tuhan. Ya, nanti semakin saudara libatkan dia, entah saudara mau pergi kuliah kek, mau pergi ke sekolah kek, mau bekerja kek. Ya, bahkan ibu rumah tangga seperti saya, kalau menghadapi baju yang mau disetrika banyak banget. Ya, yang ngomong sama Tuhan. Gitu kan, Tuhan tolonglah supaya gunung-gunung baju ini ya bisa kuratakan. Ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Mu. Kita selalu libatkan Tuhan. Oh, minta parkir kek, apa aja. Libatkan Tuhan. Makin lama kita makin melihat ya kuasa Tuhan terjadi dalam hal yang kecil, iman kita makin kuat. Dan kita makin berani untuk bersaksi. Yang keempat, tentunya ada dalam komunitas pemuritan di gereja kita yang bisa saling menguatkan. Dalam Roma 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Perhatikan baik-baik. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur. Oleh apa? Oleh iman kita bersama. Ya, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi iman saudara, iman saya, dan iman dari saudara-saudara kita yang ada di situ bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya di gereja ada fasilitas yang diberikan, yaitu kelompok pemuritan. Salah satu fungsinya adalah ini, supaya kita menjadi saling menguatkan. Jangan jadi orang Kristen yang sendirian, sehingga kita nggak punya kekuatan dan nggak berani bersaksi. Tapi kalau kita ada di dalam komunitas pemuritan, kita bisa mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita. Ih, ternyata dia berani ya menceritakan ketularan tuh saudara, iman saudara. Nah, saudara akhirnya bisa berani bersaksi di luar. Dimulai dulu dari kelompok DC yang kecil. Ya, nanti berarti saudara bisa keluar. Yang kelima adalah, yang terakhir, mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kita. Rasa malu terhadap Kristus hanya dapat dikalahkan oleh kasih yang besar kepada Kristus. Itu sebabnya di gereja setiap awal bulan ada perjamuan kudus supaya kita nggak lupa. Tapi jangan hanya sebulan sekali ya, amin saudara. Tiap hari kita ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada salah seorang dari murid Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus, tolong ditampilkan. Dia berasal dari Smyrna. Dia ditangkap oleh pemerintah Romawi, lalu dia disuruh menyangkal Yesus dan menyembah kaisar. Kalau dia menyangkal Yesus dan menyembah kaisar, maka dia tidak akan dibakar hidup-hidup. Tapi dia punya jawaban yang luar biasa, yang sangat terkenal. Dia berkata seperti ini, selama 86 tahun aku melayani dia dan ia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Amin saudara. Sungguh baik dan sangat baik. Ingatlah selalu itu tentang kasih-Nya. Bagaimana di atas kayu salib dia begitu dipermalukan supaya kita diselamatkan. Ayo kita jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Mintalah kasih karunia, mintalah keberanian, dan mintalah anugerah. Dan ingatlah tentang kasih-Nya yang begitu besar.